Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan bersyukur untuk semua berkat kebaikan yang sudah kami terima. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah memoir yang laris terkenal, karya dari Elizabeth Gilbert. Memoir ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Eat, Pray, and Love. Pemeran utama dalam film ini melakukan perjalanan ke 3 negara untuk menemukan jati dirinya. Pertama dia ke Italia. Di sana dia menikmati makanan-makanan, wisata kuliner. Tapi kemudian dia pergi ke India. Di sana dia mencari kedamaian secara rohani. Dan akhirnya dia pergi ke Bali, ke Indonesia, untuk menemukan cinta dan keseimbangan hidup. Ada yang menarik di sini, saudara, yang perlu kita sadari, bahwa untuk mencari kedamaian rohani, untuk mencari keseimbangan hidup, sebenarnya kita tidak perlu pergi jauh. Karena pada hakikatnya, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bisa menemukan kedamaian rohani. Karena Tuhan, Sang Pemberi Damai itu ada bersama dengan kita. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 ini dituliskan, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami kedamaian, ketenangan batin, ketenangan jiwa, kita tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh, bahkan perjalanan yang mustahil. Misalnya naik ke surga untuk mencari Tuhan dan mendengarkan suara firman-Nya, lalu turun lagi untuk mengalami ketenangan dalam menjalani hidup di bumi. Tidak perlu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa itu, yang berdaulat, yang penuh kasih, sudah turun ke dunia, melakukan semuanya itu bagi kita. Dia datang untuk memberikan kita kedamaian dan keselamatan. Sang firman itu sudah datang dan bahkan tinggal di dalam kita. Dalam ayat ini dikatakan firman itu dekat kepadamu. Firman Tuhan tidak jauh, saudara, ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Mengapa, saudara? Karena Kristus sudah hadir. Dia yang adalah Sang Firman sudah datang kepada kita. Firman itu dekat, yaitu di dalam mulut. Maksudnya adalah sebegitu dekatnya firman itu, sehingga kita tinggal mengucapkan, mengakui, dan memperkatakan firman Tuhan. Dan firman itu ada di dalam hati kita. Ini berbicara tentang keyakinan, iman kepada Sang Firman. Bukan sekedar pengetahuan di otak kita, tapi kita meyakini akan Sang Firman itu di dalam hati kita. Firman itu dekat dengan kita, saudara, karena Tuhan telah datang untuk kita. Tidak ada alasan untuk kita berkata, saya tidak bisa diselamatkan, saya tidak bisa mendengarkan suara firman. Karena firman itu ada di mulut kita. Kita tinggal memperkatakannya dan mengakui akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan firman itu ada di dalam hati kita, saudara.
Tinggal bagaimana kita meresponi kehadiran Sang Firman. Apakah kita mau mempercayai dan mengizinkan Dia tinggal di dalam hati kita, berkuasa di dalam hidup kita, atau kita menolak kehadirannya dan tidak mau memperkatakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukanlah hal yang sulit untuk kita capai, bukanlah hal yang susah untuk kita terima, karena keselamatan bukan usaha kita sendiri, tapi Allah yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia untuk menjadi dekat dengan saudara dan saya. Dan bukan hanya itu saudara, Dia telah naik ke sorga, tapi Roh Kudus-Nya ada di dalam kita, dan itulah yang membuat Dia dekat dengan kita. Sang Firman ada di dalam hati kita dan ada di dalam mulut kita. Tinggal bagaimana kita mempercayai dan mengakui Dia lewat mulut kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, agar saudara mengalami keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, serta untuk menyelamatkan dan membawa kami yang percaya ke dalam kerajaan sorga-Mu yang kekal. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, sucikan dan kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Pimpin hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang membuat kami mengerti bahwa firman-Mu itu begitu dekat dengan kami, ada di dalam hati kami dan di mulut kami. Engkau tinggal di dalam kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, dan Engkau mau kami senantiasa meyakini, mengakui Engkau, percaya kepadamu, dan memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu dan hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.